Selamat pagi kelas, hari ini kita sudah memasuki pertemuan ke-14 yang akan membahas mengenai pembuatan menu dengan custom list view. Seperti yang sudah kita pelajari di pertemuan 13 kemarin, bahwa kita sudah membuat menu dengan menggunakan image view dan text view. Oleh karena itu pada hari ini kita akan membahas pembuatan menu dengan menggunakan custom list view. Nah, pada project ini kita akan mendesain atau membuat menu dengan menggunakan custom list view. Berdasarkan proyek sebelumnya, pada activity underscore tentang XML, tambahkan satu buah button lagi, sehingga tampilan dan struktur komponen tree menjadi seperti berikut ini. Oke, berarti pada activity underscore tentang .xml. Nah, di sini ya, kemarin kita menambahkan satu buah menu dengan image view. Kemudian hari ini kita akan menambahkan satu buah button lagi. Ya, kemudian kita hubungkan ya, buttonnya minimal satu vertikal dan satu horizontal. Berarti di sini untuk teksnya kita ganti menjadi menu dengan custom list field. Oke, itu sudah ya. Lanjut lagi. Kemudian, nah di sini sudah ya. Berarti nanti di source code pada activity underscore tentang .xml-nya itu sudah ada dua buah button. Nah, kemudian jangan lupa untuk button yang kedua yang menu dengan custom list view, tambahkan on click dengan isian click underscore menu list. Oke, berarti ini ya button 2. Kita cari di atributnya on click. Nah, di sini kita kasih nama click underscore menu list. Oke, itu sudah. Kemudian, nah, source code pada tentang .java, tadi kita sudah menambahkan desainnya di activity yang disebut tentang .xml. Sekarang kita tambahkan lagi untuk on-click di tentang .java-nya. Silahkan diketik yang, silahkan ditambahkan ya, yang sudah saya kotak merah ini. Ya, di sini saya sudah menambahkan ya fungsi untuk trigger si menu dengan custom list view-nya. On click-nya tadi kita kasih nama click underscore menulis. Kemudian di sini menulis ini akan mengintent atau link atau pindah ke activity menulis.class. Di sini kalian bisa lihat bahwa menulisnya masih merah dikarenakan di package Java ini, form example, ini belum ada yang namanya menulis. Jadi nanti kita akan menambahkan satu buah activity baru dengan nama menulis. Sebelumnya, nah ini, sebelum membuat custom list view, persiapkan terlebih dahulu 3 buah gambar yang akan dijadikan menjadi logo di dalam list view. Aturlah gambar tersebut menjadi 48 kali 48 pixel. Kemudian simpan gambar tersebut dengan huruf kecil dengan format PNG. Lalu langkah terakhir, simpan gambar tersebut ke dalam folder res, kemudian di dalam drawable-nya. Baik, sekarang kita masuk studio. Sini ya, kita disuruh menambahkan 3 buah gambar dengan ukuran 48 kali 48 pixel di dalam res drawable-nya. Baik, di sini sudah saya itu ya. Kemarin saya sudah share untuk folder RAR-nya pertemuan 14. Nah, di situ kalian bisa gunakan contohnya. Di situ ada 3 file namanya keluar SS, makan SS, dan minum SS. Dan ketiganya ini akan saya kopikan dan saya pastekan di dalam drawable-nya. Oke. Nah, itu sudah ya, sudah ada keluar SS, makan SS, dan minum SS-nya.
Pada package project, tambahkan satu buah activity beri dengan nama berikut ini sesuai dengan yang tadi itu tentang the Java bahwa ada intent ke menulis .class. Berarti kita akan menambahkan satu buah activity baru dengan nama activity-nya menulis dan layout namenya activity underscore menu underscore list.xml. Berarti di sini klik kanan. New, kemudian activity, kemudian empty activity. Di activity name-nya kita kasih nama menulis. Layout name-nya pasti udah otomatis ya activity underscore menulis. Dan jangan lupa di checklist kotak checkbox generate layout file. Setelah itu klik finish. Oke, tunggu loading dulu menulisnya. Oke, ini menulisnya sudah siap ya. Di sini sudah ada di package Java-nya sudah ada menulis, kemudian di dalam layout-nya juga itu sudah ada activity underscore menu underscore list. Di atas ini sudah ada ya. Lanjut. Oke, ini sudah yang pertama. Pada activity underscore menu underscore list.xml, tambahkan satu buah list view yang didapat dari palette, legacy, kemudian pilihlah list view. Kemudian nanti ubahlah constraint layout tersebut menjadi linear layout vertikal. Beri ID dengan nama list view, atur layout width itu menjadi match parent dan layout height-nya menjadi work content. Oke, berarti di sini sebelumnya kita rubah dulu karena kita akan menggunakan layout linear layout. Berarti di sini kita convert view, kemudian linear layout. Nah, tadi kalau saya tidak salah, linear layout-nya vertikal ya. Ya, ini linear layout-nya vertikal, baik. Berarti di sini tinggal kita cari di atribut orientation. Pilih dengan vertikal. Oke, linear layout-nya sudah vertikal. Kemudian tambahkanlah satu buah list view yang didapat dari palette legacy. Kemudian ada list view, silakan kita tarik. Oke, sudah ada ya list view-nya ya. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa untuk list view-nya itu belum ada namanya. Berarti di sini ID-nya kita rubah menjadi list underscore view. Oke, itu sudah ya. Kemudian untuk width-nya kita pakai match parent dan layout height dari si list view itu adalah wrap content. Oke, baik, sudah selesai. Lanjut lagi, ini sudah ya. Constraint sudah jadi linear vertikal, kemudian ID display menjadi list underscore view, kemudian aturlah layout-nya menjadi match parent dan layout height-nya wrap content. Oke, sudah selesai. Nah, ini kalau kalian masih bingung apa saja yang ada di dalam source code activity underscore menu underscore list XML, bisa dilihat di slide ini ya. Nah, ini bisa kalian lihat apakah sudah sama. Nah, ini kodenya. Sudah vertikal, sudah match parent dan wrap content untuk list view-nya. Lanjut. Nah, ini pada project tambahkan satu buah layout dengan cara klik kanan pada package project, new XML layout XML file. Hingga muncul window new Android component dan atur sehingga seperti berikut ini. Untuk layout file name-nya yaitu activity underscore list field dan root tag-nya yaitu linear layout. Baik, berarti kita di sini disuruh menambahkan satu buah layout. Ingat ya, di sini yang kita tambahkan adalah layout, bukan activity-nya. Berarti di sini di package Java-nya com.example.praktek kelas A ya, kalau saya ya. Saya nggak tahu kalau kalian sesuaikan saja. Kemudian di sini klik kanan, kemudian new, kemudian XML, pilih layout XML file. Nah, kemudian di sini, oke, kita lihat lagi ya, kasih nama apa. Namanya activity underscore list view. Kemudian root tag-nya yaitu linear layout. Berarti di sini activity layout file name-nya list underscore list view.
underscore list view. Kemudian root tag-nya linear layout. Activity underscore list view dan linear layout. Kalau sudah, kemudian kita klik finish. Nah, di sini kita bisa lihat ya, karena kita menambahkan layout, jadi yang bertambah itu hanya layout-nya saja. Jadi di sini kalian tidak bisa melihat ada list view.java-nya. Ya, karena beda. Kita cuma mau menambahkan layout-nya saja. Baik, kita lanjut. Setelah itu, nah ini pada list layout akan bertambah satu buah layout, activity underscore list view.xml tanpa kelas. Pada activity underscore list view.xml, ubahlah layout menjadi linear layout horizontal. Kemudian tambahkan satu buah image view, beri ID dengan nama image view logo. Oke, berarti kita menambahkan linear layout horizontal ya. Ini sudah linear layout horizontal, kemudian kita disuruh menambahkan satu buah image view. Oke, untuk image view-nya ini saya coba yang avatar ini aja ya. Karena ini cuma sebagai coba-coba aja, karena kita akan memasukkan gambar melalui kelasnya, bukan di dalam layout-nya. Jadi sini saya klik OK. Ya, kemudian berikutnya, ubah layout menjadi kemudian tambahkan satu buah image view, beri ID dengan nama image view logo. Oke, berarti di sini kita kasih namanya image view logo. Oke, faktor. Baik, kemudian selanjutnya tambahkan satu buah linear layout vertikal. Oke, tambahkan satu buah linear layout vertikal yang didapat dari palette layout. Kemudian ada linear layout vertikal, ditarik saja. Nah, selanjutnya tambahkan dua buah text view. Beri ID masing-masing dengan nama txt.jdl dan txt-des. Oke, kita menambahkan dua buah text view. Oke, text view-nya, ID-nya kita kasih nama txt.jdl. Dan satunya lagi kita kasih nama txt-des. Nah, maksudnya di sini JDL ini untuk judulnya dan txt-des ini untuk deskripsi dari si judul itu sendiri. Oke, selanjutnya ini sudah ya linear layout image view logo. Kita lihat apakah sudah benar komponen tree-nya. Linear layout image view logo, linear layout text judul dan txt-des. Oke, lanjut. Nah, di sini untuk source code pada activity underscore list view.xml, kita bisa lihat ya di sini untuk linear layout-nya. Width height-nya itu match parent dan padding-nya 7 dp. Oke, di sini kita bisa lihat match parent, dan kita menambahkan padding. Padding ini maksudnya dia menambahkan ukurannya ya. Padding-nya tadi kita kasih 7 dp. Oke, sudah ya. Kemudian selanjutnya, untuk image view-nya ini ada 4 ya. Ada Android ID, layout width height, dan Android padding. Dan width height-nya itu work content. Baik, kita ganti, kita sesuaikan image view logonya. Kita ketik di code. Jadi di sini berarti untuk image view-nya saya hapus saja. Width height-nya benar, tidak work content. Kemudian di sini tidak ada ya, kita hapus sumber gambarnya karena kita akan memasukkan langsung dari kelasnya. Berarti di sini tadi ada padding. Oke, Android paddingnya di sini kita kasih 10 dp. Oke, ini udah untuk image view-nya. Kemudian linear layout yang kedua sama juga ya, width height-nya match parent, padding-nya 7 dp, dan orientation-nya vertikal. Oke, di sini match parent. Oke, Android orientation-nya vertikal. Dan padding-nya juga sama dengan yang tadi, yaitu 7 dp.
Di sini ada 4 ya, berarti ya, untuk linear load-nya. Kemudian, nah ini text view-nya. Text view-nya, kedua text view itu sama-sama width dan height-nya wrap content. Oke, kita bisa lihat ya. Text view itu wrap content. Oke, sama ya, width height kedua text view-nya yaitu wrap content. Kemudian ini bisa kalian tulis atau bisa juga enggak. Kemudian di sini kita atur text size-nya. Ya. Text size-nya di sini kita buat menjadi 14 SP. Kemudian untuk text size deskripsinya kita buat ukurannya lebih kecil. Karena yang namanya deskripsi itu pasti lebih kecil dibandingkan dengan judulnya. Sini saya kasih 12 SP. Selanjutnya, yang udah ya 14-12. Kemudian text style-nya untuk si text juga kita kasih bold. Ya, supaya dia agak lebih tegas sedikit ya text style-nya. Kita pilih bold. Oke, ada lagi yang belum? Ya, itu ada padding top di text headers-nya yaitu 5 dp. Oke, kita kasih 5 dp. Hasilnya menjadi seperti ini ya. Karena ini gambarnya nggak muncul karena tadi kita di sininya di image view logonya untuk source-nya itu sudah saya hapus. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya kita disuruh mengerjakan source code pada menu list.java. Baik, silahkan diketik. Ini yang pertama, diketik terlebih dahulu. Baik, ini sudah saya ketik ya sampai available keluarnya. Nah, di sini sudah saya tambahkan. Untuk list view-nya, saya kasih nama variabelnya menu. Kemudian untuk intent, biasanya saya pakai i, sekarang saya ganti menjadi kata pindah. Kemudian, karena kita akan memasukkan nilai ke dalam list view-nya, berarti kita menggunakan array. Nah, di sini ada 3 buah array dengan dua array dengan tipe data string dan 1 buah array dengan tipe data integer. String ini, nah ini makanan, minuman, dan keluar. Berarti nanti akan ada muncul 3 ya, makanan, minuman, dan keluar. Dan ini string yang kedua. Nah, ini saya kasih nama string yang pertama list JDL, berarti list judul. Dan yang kedua itu ada list dash untuk deskripsinya. Itu saya kasih makanan enak, minuman segar, keluar aplikasi. Dan untuk gambarnya itu saya menggunakan tipe data integer dengan variabel list logo. Kemudian saya menambahkan gambar yang sudah saya kopikan di dalam folder drawable tadi yang makan SS, minum SS, dan keluar SS. Jadi kalau nanti di sini kalian punya lebih lagi, misalnya ada makanan, minuman, cemilan, dan sebagainya, silakan ditambahkan di dalam sini. Dengan syarat harus diapit oleh petik 2 dan dipisahkan oleh tanda koma. Sama halnya ya dengan si deskripsinya juga dan juga si gambarnya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kemudian berikutnya silakan diketikkan kode berikut ini. Ya, ini sudah saya ketikkan ya dari menu sampai dengan set adapter SA. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa di sini kita akan menghubungkan antara variabel yang kita buat dengan ID di activity underscore dispute tadi. Nah, di sini seperti kita ketahui bahwa variabel menu ini merupakan list view. Kemudian untuk namanya tadi yaitu list underscore view di activity underscore menu list tadi ya. Kemudian di sini karena kita mau menggunakan list, nanti akan ada hashmap yang akan dipetakan dalam bentuk string. Kemudian variabelnya itu saya kasih nama menulis dan nanti akan ditentukan di dalam bentuk array. Nah, di sini tentunya kalau kita pakai array pastinya ada for-nya ya. Ada semacam perulangan. Nah, di sini ada for integer i sama dengan 0. I lebih kecil dari 3 dan i plus plus.
Nah, di sini karena dimulai dari 0, berarti list judul ini ada di nilai ketika I sama dengan 0. Kemudian list deskripsi ini ada di ketika I bernilai 1. Dan list logo ini ketika I bernilai 2. Jadi, misalnya nih, ketika kalian menambahkan, kan di sini cuma ada judul, deskripsi, logo. Misalnya kalian mau menambahkan lagi, itu silakan diutak-atik di sininya, di I-nya. Karena di sininya kan I lebih kecil dari 3. Berarti dia cuma bisa menampung 0, 1, 2. Berarti kalau kalian mau menampung lebih banyak lagi, silakan dikotak-atik di perulangannya. Nah, kemudian di sini ada hash map, ditaruh ya, list judul, list deskripsi, list logo. Nah, ini adalah variabel yang kita buat di atas tadi. Nah, ini nih, list JDL, list des, dan list logo. Kita tempatkan lagi di dalam hash map-nya. Jadi, apa yang kalian buat itu harus sama persis dengan apa yang kalian panggil. Kemudian nanti hash map-nya ini akan ditaruh di dalam menulis, variabel menulis, dan akan ditempelkan atau ditambahkan dengan si HM. HM itu ini ya, yang hash map put yang sudah kita letakkan list JDL, list des, dan list logonya. Kemudian di sini saya buat lagi array string from dan integer to. Jadi di sini kan list judul, list deskripsi, dan list logo ini kan masih dalam bentuk string penamaannya kita. Jadi dari sini, dari penamaan ini, dari penampungannya, nama penampungannya itu akan kita sambungkan dengan si layoutnya. List logo tadi kan berarti dia akan ditampung oleh image view logo. List judul akan ditampung oleh si text view judul tadi. List deskripsinya akan ditampung oleh text view si deskripsi yang ada di activity underscore list view ini. Nah, di sini nih. Nanti dia akan disambungkan ke dalam sini. Oke. Nah, kemudian berikutnya di sini kita akan membuat simple adapter dengan variabel SA. Nanti dia inilah ya yang akan apa ya namanya? Yang mengatur peletakannya. Nah, di sini kita menulis tadi sudah dipanggil ya variabel menulis. Kemudian nanti ini akan ditempatkan di activity underscore list field di dalam sini ya. Nah, kemudian nanti ada from dan to. From-nya ini tadi yang punya si hash map tadi. Kemudian to ini yang kita akan sambungkan ke activity underscore xml-nya. Oke, nah ini menu set adapter.xa bahwa dia akan ditempatkan di dalam list view-nya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, berikutnya ini adalah yang terakhir ya. Silahkan diketikkan. Nah, menu tadi bahwa dia nanti ketika kita klik, maka dia akan mendengar apa sih yang ditangkap oleh dia. Dari sini integer P ya, INTP, jadi kita akan menggunakan pencabangan. Jadi ketika P-nya itu bernilai sama dengan 0, maka dia akan pindah ke makanan. Karena tadi kan yang kita taruh pertama, di mana ya tadi ya? Yang kita taruh pertama kan kita mau pindah ke makanan nih. Jadi ketika P-nya sama dengan 0 atau yang pertama kali diklik itu adalah logo si makanan, maka dia akan berpindah ke kelas makanan. Kelas makanan tadi kan sudah kita buat ya di yang pertemuan sebelumnya. Isinya itu baru sederhana ya, cuman hanya sekedar judul itu saja. Nah ini halaman makanan, begitu juga dengan activity minuman, ini halaman minuman. Oke, selanjutnya. Nah ini ketika P-nya sama dengan 1, maka dia akan berpindah ke kelas minuman. Selain itu, berarti selesai ya, dia akan kembali ke halaman yang sebelumnya. Oke, silakan. Kita lihat ya, selanjutnya ada apa. Nah ini ya, struktur project splash screen-nya menjadi seperti berikut ini. Main activity yang mengerjakan splash screen, main activity 2 yang menampung halaman login, kemudian sini ada makanan, yang tadi ya, yang ini adalah halaman makanan, kemudian menu image button, ataupun menu image view ya, yang berisi image view dan text view, kemudian ada menulis yang barusan,
kita kerjakan, yang ada hash map dan on item click listener. Kemudian di sini ada menu utama juga. Menu utamanya ini berarti isinya itu yang ada 3 buah button ya, ada browser, contact person, sama tentang. Kemudian di sini ada minuman, ini halaman minuman, kemudian tentang itu yang berisi 2 buah button yang tadi. Ada menu dengan image view dan menu dengan custom list view. Ini ya, pokoknya dia berhubungan ya antara Java dengan layoutnya. Namanya mirip-mirip, hampir sama. Cuman bedanya kalau di layout itu ada activity di depannya. Dan ini untuk sumber gambarnya ada keluar SS, ini yang ukurannya 48 kali 48 pixel dan sama halnya seperti yang selanjutnya. Ya, lanjut lagi. Oke, ini setelah itu kita disuruh untuk running project. Oke, ini screen-nya sudah jalan ya, sesuai dengan yang ada di main activity, apa yang kita buat kemarin, sesuai ya, username-nya apa, password-nya apa, silakan disesuaikan. Oke, ini menu utamanya, berarti kita masuk ke tentang. Kemudian di sini ada menu dengan custom list view. Nah, munculnya seperti ini, makanan, minuman, dan keluar. Jadi, ketika P-nya sama dengan 0, P sama dengan 0 ini nih ya, pindah maka dia akan beralih ke kelas makanan. Nah, ketika saya klik ini halaman makanan. Kemudian, ketika saya klik minumannya, ketika P sama dengan 1, berarti dia akan pindah ke minuman class yang isinya ini halaman minuman. Selanjutnya, ketika nilai bernilai yang lain, ketika saya klik keluar, maka dia akan kembali ke halaman yang sebelumnya. Begitu ya, jadinya ya prosesnya ya. Kalau ini kan menu dengan image view tadi tuh. Nah, ini kalau saya klik minuman, munculnya ini halaman minuman. Kalau saya klik teks view makanan, munculnya ini halaman makanan. Oke, kita lanjut. Ini ya, tampilannya seperti ini. Jadi kalau kalian masih punya banyak lagi ya, silakan digunakan custom list view dan jangan lupa untuk menggunakan scroll view seperti yang sudah saya ajarkan. Oke, lanjut. Nah, ini ya, tadi sudah saya jelaskan ya, klik menu custom list view, muncul menu dengan list view-nya, ada makanan, ketika diklik akan berpindah ke halaman makanan, juga minuman, ketika diklik akan berpindah ke halaman minuman, dan keluar akan pindah ke halaman sebelumnya. Kalau lebih seperti ini, ketika project-nya di running, ya berarti kita sudah sampai di akhir slide ya. Oh iya, saya hampir lupa. Nah, di sini kalau punya kalian itu, karena minggu kemarin ada teman yang nyobain ya, jadi ketika dia klik menu dengan custom list view-nya ini, dia akan ketika diklik kan harusnya munculnya seperti ini ya. Ada muncul makanan, minuman, dan keluarnya. Tapi kemarin dia kliknya itu mental ataupun dia kembali lagi ke halaman yang ini. Jadi kalau kalian mengalami kasus yang serupa dengan teman kalian, itu kalian jangan lupa untuk memastikan di Android manifest.xml-nya. Nah, di sini kemarin itu dia tidak ada menulisnya. Nah, yang ini nih, karena kan kita tahu sendiri ya, kalau di tentang tadi, nah ini ketika kita klik button menu dengan custom list view, maka dia akan berpindah ke menulis. Tetapi setelah saya cek di Android manifest.xml-nya, tidak ada sama sekali activity menulisnya. Seperti yang sudah saya kasih tahu kemarin, bahwa manifest ini adalah sejenis sebagai kayak gimana ya maksudnya perizinannya. Jadi apapun yang kalian tambahkan di dalam project kalian itu pasti dia masuk ke dalam sini. Kalau tidak ada, meskipun kalian buat projectnya di dalam sini ya, ada berbagai macam activity. Kalau ternyata tidak ada itu di dalam sini, maka dia tidak akan bisa berpindah kemana-mana. Karena ini merupakan perizinannya. Kalian mau menggunakan database pun harus
izin dulu ke Android manifestnya. Kalian mau pakai apa nih? Mau nambahin apa nih? Harus ada di Android manifestnya. Saya juga bingung kenapa, padahal dia menambahkan activity-nya kemarin itu sudah benar, cuman ketika saya cek Android manifestnya itu menulisnya tidak ada. Jadi ya kalau mental ya, kembali lagi ke halaman yang ada dua button dengan image button dan custom list view-nya, pastikan lagi ini apa yang ada di dalam sini, di dalam com example praktek kelas A ini, ada di dalam sini. Menulis ada, minuman ada, makanan ada, menu image button ada, tentang ada, menu utama ada, main activity 2 ada, dan main activity-nya juga ada. Jadi pastikan kembali ya. Dan jangan dihapus, tidak ada yang dihapus di dalam manifest. Kalau kalian hapus ya, berarti apa yang kalian hapus itu tidak akan muncul ketika kalian running project-nya. Oke, baik kita sudah sampai di akhir pertemuan 14. Jangan lupa untuk mempraktekkannya di rumah dan mengulangi kembali karena UAS kita kira-kiranya akan seperti ini, nanti akan membuat dua buah menu dengan image view dan custom list view. Jadi silakan disimak, dipelajari dan dipraktekkan di rumah. Mohon saya meminta maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan selama saya memberikan materi. Akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih.